Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, pertama-tama Mendeley yang sudah di-download itu silahkan install sampai proses installnya selesai gitu ya. Disesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Lalu ketika sudah diinstal, tampilannya akan seperti ini. Mungkin di bagian sini akan kosong ya karena belum ada mengisi apapun. Kalau saya kan ini sudah diisi beberapa artikel jurnal maupun buku. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini tampilannya, silahkan pilih di bagian tools, terus pilih yang ini, install Mendeley for Microsoft Word. Diikuti juga nanti proses instalasinya, ada diminta download, diselesaikan sampai nanti selesai. Dan kalau misalnya berhasil itu, ketika membuka Microsoft Word, di bagian reference ini ada Mendeley-nya, atau bisa mungkin di tengah-tengahnya, kalau saya di pinggir di sini ya, ada Mendeley-nya. Nah, ini tandanya sudah terinstall. Oke. Nah, untuk memasukkan jurnal, artikel gitu ya, artikel jurnal atau buku dan lain-lainnya ke Mendeley ini ada beberapa cara gitu ya. Cara yang paling gampang adalah yang pertama, kita buka webnya Mendeley di browser ya, mendeley.com. Terus di sini tinggal cari aja mau artikel apa judulnya gitu. Misalnya nih saya mau mencari artikel mengenai perilaku konsumtif misalnya ya. Nah, ini sudah ada di nah ini ya, ini belum ada kan ya di punya saya, ini kan sudah ada view in library. Nah, ini belum ada, tinggal di add aja. Nanti ketika kita buka Mendeley-nya, nah sudah masuk sama judulnya seperti yang tadi dimasukkan, perilaku konsumtif dan kehidupan sosial ekonomi mahasiswa rantau. Nih, sama. Terus misalnya mau memasukkan ini, tinggal ditambah aja, nanti dia masuk ke sini. Nah, perilaku konsumtif di kalangan remaja. Tapi tidak semua artikel itu biasanya kita cari ketemu gitu ya. Misalnya ini contoh, saya mau cari judulnya ini. Kita cari, nah belum ketemu yang ini, padahal kan artikel jurnalnya ada. Nah, kita bisa masukkan secara manual gitu ya, yang add reference. Terus kita bisa import dari filenya kalau kita punya file PDF-nya, atau add reference manually. Kalau manually ini kita isi tipenya apa, oh jurnal, artikel jurnal, atau buku, book section, atau apa. Tadi kan jurnal artikel tuh. Terus judulnya kita isikan, nah ini judulnya. Terus nanti ada diminta volumenya, ini volumenya, nomor, tahun, ini nama jurnalnya, terus juga ini nama penulisnya gitu ya, ini DOI-nya, terus EISSN-nya ada di sini, atau PISSN-nya gitu. Dimasukkan sesuai dengan keterangan jurnalnya. Nah, untuk author atau penulis ini biasanya dia nama belakangnya dulu, baru nama depannya. Kalau yang ini kan penulis pertamanya namanya cuma satu, jadi hilang Islaminya gitu ya. Tadi nama penulis kedua dan lainnya nanti dibalikkan gitu. Nah, cara satu lagi itu dari file. Jadi misalnya kita punya file artikel jurnalnya, ini contohnya yang ini. Terus saya masukkan, dia akan upload dulu. Kalau sudah selesai, nah dia sudah masuk ini, accountant skill Gen Z fresh graduates in a digital era, systematic literature review gitu ya. Nah, ini kita bisa baca juga dari sini PDF-nya. Jadi PDF masih loading, nanti akan muncul PDF-nya. Terus juga beberapa yang kita nggak punya PDF-nya itu bisa ada get PDF gitu ya, untuk kita
mendapatkan PDF-nya. Jadi kita bisa baca dari sini, ini bisa kita highlight, bisa juga seperti PDF kita tandai gitu ya. Nah, gunanya apa sih gitu ya? Nanti ketika kita membuat laporan, membuat esai, artikel dan sebagainya, itu kan apa yang kita dapatkan dari pikiran orang lain atau dari sumber yang kita baca, itu kan harus kita cantumkan. Kalau kita tidak cantumkan, itu kan namanya plagiasi, kita mencuri ide orang lain gitu. Nah, ini contohnya, misalnya anggaplah kita mau mensitasi atau mau mensitasi atau mau mengutip ya kalimat ini karena saya mencontohkan, jadi saya langsung kopas. Kalau misalnya yang baik itu bukan di kopas tapi di paraphrase dulu gitu ya. Ini karena saya mau mencontohkan saja. Tuh. Oke. Nah, ini kita mengutip dari uh, jurnal artikel tadi. Nah, yang ini kan ya content skill Gen Z bla bla, terus kita insert citation. Nah, ini sudah muncul. Terus lagi misalnya yang ini kita anggaplah ini kan tadi memang dari artikelnya Firdaus dan Furkorina ya. Anggaplah kita ini kalimat yang pertama ini dari artikel yang lain. Ini bisa kita tambahkan, terus tambahkan insert citation, atau misalnya kalimat kalimat inilah gitu ya. Misalnya kalimat ini ada dari dua 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 sumber kutipan yang kita kutip gitu ya. Kita tinggal pilih misalnya yang ini yang pertama, ini yang kedua, nanti dia langsung. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Anggap lagi kita tambahkan saja ya, ini untuk mencontohkan saja. Jadi anggaplah ini kita citasinya dari yang beda lagi, yang ini. Nah, di akhir nanti ketika misalnya kita sudah selesai nih membuat laporan atau membuat esai dan sebagainya, di akhir itu kan nanti akan ada daftar pustaka ya, daftar pustaka. Ini kalau misalnya masukannya manual, nanti kan kita buat daftar pustakanya manual begitu ya, kita tuliskan satu persatu karena kan apa yang ada di dalam laporanmu atau di dalam esaimu, dalam artikelmu itu harus ada di daftar pustakanya juga gitu ya kalau kamu mensitasi. Nah, kalau kita pakai Mendeley ini kita bisa pilih misalnya ini citation settingnya, stylenya seperti apa gitu ya. Yang sering digunakan itu biasanya APA 7 yang ini, American Psychological Association yang 7 edition. Ada juga yang IEEE, Vancouver dan lain-lain, ini tinggal dipilih aja. Cuman biasa yang sering digunakan itu yang ini, yang APA 7. Nah, kalau sudah ini kan daftar pustaka, kita tinggal klik titik 3 di atas ini, terus insert bibliografi, terus klik yang continue, maka dia sudah langsung. Nah, ini tadi kita ada memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, terus 4 dan 5. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba di sini kita tambah gitu ya citasinya? Bisa kita tambah misalnya yang ini. Insert citation. Ini kita menambahkan Diana et al ya. Maka di bawahnya akan terupdate Diana. Nah, langsung jadi 6. Tadi yang awalnya 5 jadi 6. Jadi ini memudahkan sekali. Terus kalau misalnya tadi kita memasukkan di library-nya tapi di sini belum muncul, bisa klik yang refresh ini. Nanti dia akan muncul yang baru-baru dimasukkan gitu. Nah, ini bisa kita rapikan. Seperti ini kan tulisannya besar ya. Rasio kan
bukan yang uppercase tapi yang ini capitalize ini bisa diperbaiki juga kalau misalnya ada beberapa yang salah atau yang kurang rapi, itu bisa dirapikan secara manual juga. Nah, sekian untuk materi Mendeley kali ini. eh, saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana mencari artikel jurnal gitu ya. Jadi kalau artikel jurnal di Indonesia itu yang nasional, yang terakreditasi itu adalah namanya Sinta, jadi dari kementerian ya. Linknya adalah atau alamat websitenya adalah sinta.kemdikbud.go.id. Nanti tampilan depannya seperti ini. Nah, ini kita bisa cari di bagian jurnal, karena kalau artikel dia artikelnya Google Scholar. Kalau artikel Google Scholar nanti ada yang tidak terindeks Sinta pun akan masuk gitu ya. Jadi ada artikel Google Scholar, artikel Scopus. Kalau Scopus ini adalah jurnal internasional yang bereputasi. Ini bagus kalau Scopus juga. Nah, ini bagian jurnal, misalnya kita cari akuntansi. Lalu akan muncul, nah ini kan ada beberapa ya, ini seperti jurnal akuntansi dan keuangan dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Ini adalah S2 Sinta 2, ini juga Sinta 2 gitu ya. Sinta 2, jadi Sinta itu ada 1 sampai 6 kalau salah saya. Jadi yang paling bagus itu dari Sinta 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini Sinta 2, ini juga Sinta 2, terus ke bawah masih Sinta 2 sepertinya, karena ada beberapa jurnal yang Sinta 2. Terus misalnya saya mau buka yang jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, tinggal klik websitenya ini. Nah, ini nanti dia sudah langsung ke halaman jurnalnya tadi, jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis. Di bagian sini ini adalah terbitan terbaru dari jurnalnya ya, current gitu ya. Ini current issue, terbitan terbaru. Misalnya, oh yang kita cari tidak ada di sini gitu ya, mau cari di yang judul yang lain kira-kira ada enggak, misalnya di bagian search ini saja. Misalnya kita mau cari audit delay, nah ini ada beberapa, tinggal dibuka, nanti dilihat kalau cocok. Misalnya, oh cari di Mendeley, di website Mendeley, kalau tidak ada mungkin PDF-nya bisa disimpan terus dimasukkan ke Mendeley. Begitu yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.